Kembalinya Raja Serigala. Bab 797 bunuh, bunuh, bunuh. Pagi selanjutnya. Di dalam kompleks keluarga Han, semua orang tampak murung dan bersemangat. Tadi malam, pesan Chen Fan seperti pemberitahuan kematian, yang membuat mereka terjaga sepanjang malam. Terutama ketika orang-orang di Liu Cheng sedang memainkan mantra welas asih agung di luar, hal itu membuat mereka semakin gugup. Berita buruk yang terus-menerus menyebabkan keluarga Han hancur total. Mereka tahu bahwa keluarga Han telah tamat dan mereka akan hancur. Bu, apakah kita benar-benar akan ke Gunung Anian? Han Qilin bertanya. Ratusan eksekutif keluarga Han di belakangnya juga memandang Nyonya Han, menunggu keputusannya. Nyonya Han menatap langit berbintang. Dia tahu bahwa situasinya tidak ada harapan dan apapun yang dilakukannya akan sia-sia. Pergi, katanya singkat. Ibu. Han Qilin menolak menerimanya. Dia berkata, Chen Fan dan anak buahnya hanya menghancurkan kekayaan kita. Kita masih punya anak buah. Keluarga Han punya anak buah dan jenderal. Kita belum kalah. Selama kita bertarung sampai mati dengan Chen Fan, kita akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Kami tidak kalah, kami tidak kalah. Han Qilin tidak bisa menerima kenyataan ini. Beberapa orang di keluarga Han juga mengangguk setuju. Nyonya Han menggelengkan kepalanya dan berkata, kita kalah. Melawan mereka hanya akan menghasilkan pengorbanan yang sia-sia. Bu. Han Qilin menghentakkan kakinya. Ayahmu kembali. Kata Nyonya Han lemah. Aku tidak peduli jika dia kembali. Kita masih harus bertarung. Tunggu. Ayahku. Han Qilin benar-benar tercengang. Bukankah dia sudah mati? Bukan hanya Han Qilin yang terkejut, tetapi semua orang juga merasa tidak percaya. Nyonya Han berkata, dia belum mati. Dan dia membawa Chen Fan bersamanya untuk menyerang balik keluarga Han. Dialah yang melakukan apa yang terjadi hari ini. Ibu Han menjawab. Celepuk. Han Qilin duduk di tanah. Orang yang paling dia hormati dalam hidupnya adalah Chen Jiangnan, dan juga orang yang paling dia takuti. Bakat dan metode bisnis Chen Jiangnan membuatnya merasa takut. Jika Chen Jiangnan benar-benar kembali, maka semuanya, jika kalian ingin hidup, pergilah ke Gunung Anian untuk meminta maaf. Kata Ibu Han. Lalu dia masuk ke ruangan dan mengeluarkan sebuah kotak yang indah. Di dalam kotak itu ada pistol hitam. Dia menatap pistol itu dan air mata mengalir tanpa disadari. Setelah beberapa menit, dia memasukkan pistol itu ke sakunya. Jam 10. Di Gunung Anian, Chen Fan, Chen Jiangnan, dan Chen Hua berlutut di tanah, membakar dupa untuk Jiruyun. Ibu, aku mimpiin ibu semalam. Ibu bilang ibu tidurnya nyenyak dan nyenyak. Ini adalah satu-satunya kali dalam 8 tahun kau meninggal dan tidur dengan begitu nyenyak dan indah, dan kau bahkan mengatakan kau bangga memiliki putra sepertiku. Dia bilang aku sangat bijaksana dan berbagi banyak hal dengan ayahku. Aku anak yang baik. Sebenarnya, Bu, izinkan saya memberitahu Anda tidak hanya memiliki putra yang baik, tetapi juga pasangan yang baik. Ayah tidak pernah mengecewakan Anda selama bertahun-tahun. Dia hanya butuh 1 hari untuk membuat orang-orang jahat itu membayar harga yang pantas mereka terima. Saat dia berbicara, sudut mata Chen Fan memerah. Ia melanjutkan, Ibu, Anda benar-benar memiliki menantu perempuan yang baik. Ia seorang perancang busana. Ia sangat berbakat. Pakaian yang ia desain telah menjadi perbincangan di seluruh dunia. Pakaiannya cantik. Ia juga sangat berbakti. Saya akan membawanya kembali kepada Anda suatu hari nanti untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana putra Anda memandang segala sesuatu. Oh, omong-omong, kamu punya cucu perempuan yang berharga. Chen Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Bu, ibu tidak tahu, cucu ibu sangat nakal. Waktu aku kecil, ibu selalu bilang aku seperti monyet, melompat-lompat. Cucu ibu sangat mengagumkan, tingginya hanya sebatas ini. Chen Fan membandingkan tinggi badannya. Itu tidak benar. Tingginya hanya sebatas pahamu. Tapi dia sangat nakal dan bisa memanjat atap dan merobek genteng. Aku merasa sangat tertekan dan tidak tahu bagaimana cara mendisiplinkannya. Apakah menurutmu dia cukup nakal? Saat dia berbicara, mata Chen Fan memerah lagi. Meskipun dia nakal, dia sangat baik, sederhana, dan perhatian. Setiap kali aku tertidur, dia akan diam-diam menutupiku dengan selimut. Tidakkah menurutmu dia imut atau tidak? Pada titik ini, Chen Fan tertawa lagi. Tanpa bersuara, ratusan orang sudah berlutut di belakang Chen Fan. Di antara mereka, Nyonya Han,
Han Qilin dan lainnya berada di depan dan berlutut di sana. Chen Fan masih banyak bicara lagi, dan akhirnya dia berdiri perlahan dan berkata, "Bu, anakku akan melakukan sesuatu yang besar hari ini, kamu harus memaafkannya. Kamu selalu bilang aku suka mengerjai orang, tapi kali ini aku tidak melakukan hal yang mengerjai orang." Chen Fan, Chen Jiangnan, dan Chen Hua berdiri dan menatap anggota keluarga Han di belakang mereka. Semua anggota keluarga Han menundukkan kepala dan gemetar. Hanya Nyonya Han, seperti biasa, yang mendongak. Dia tenang dan kalem, dan dia tidak takut pada hidup dan mati. Ketika Han Qilin melihat Chen Jiangnan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar dan gemetar. Dia sangat terkejut dalam hatinya, karena Chen Jiangnan belum benar-benar mati. Chen Jiangnan menatap dingin semua orang di keluarga Han. Orang-orang ini semuanya adalah anggota keluarga Chen saat itu, tetapi mereka kemudian mengkhianatinya. Ketika mereka berkhianat, pernahkah mereka berpikir bahwa beginilah hasilnya hari ini? Nyonya Han, Anda kalah. Chen Fan mendatangi Nyonya Han dan menatapnya. Nyonya Han juga menatap Chen Fan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Qilin yang berdiri di sampingnya merangkak di depan Chen Fan, memeluk paha Chen Fan, dan berkata, kakak besar, aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati, tolong selamatkan nyawaku, tolong. Wah. Nyonya Han berbalik dan menepuk Han Qilin di belakangnya sambil berkata, bisakah kamu bersikap sedikit lebih berani? Jika kalah, ya kalah. Kamu sudah hebat dan cemerlang. Hidup ini berharga. Ada beberapa hal yang jika Anda melakukannya dengan salah, Anda harus menanggung konsekuensinya. Hapus air matamu, jangan biarkan aku melihat air matamu jatuh lagi. Meskipun Han Qilin berhenti menangis, tubuhnya terus berkedut. Nyonya Han mengangkat kepalanya, melirik Chen Fan, dan berkata, berjanjilah padaku satu hal. Bicaralah. Jawab Chen Fan. Sekarang, hasilnya sudah diputuskan. Akulah yang memulai masalah ini. Mereka dipaksa melakukan ini olehku. Aku harap kau bisa memaafkan mereka. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Saya akan bunuh diri, dan putra saya Han Qilin juga akan bunuh diri. Saya berharap dapat menukar hidup kami dengan hidup mereka. Bu, aku tidak ingin mati, Bu. Ketika Han Qilin mendengar bahwa dia akan bunuh diri, dia bertingkah seperti orang gila. Wah. Nyonya Han menamparkan wajah Han Qilin lagi. Jangan bersikap seperti wanita. Kematian hanya masalah menutup matamu. Setelah berkata demikian, Nyonya Han mengeluarkan pistol. Dengan ledakan, seluruh orang itu jatuh ke tanah. Ibu. Han Qilin sangat ketakutan hingga dia tertegun. Dia memandang ibunya yang terbaring di tanah, seluruh tubuhnya seperti ayam kayu. Chen Fan mengambil pistol dan menyerahkannya kepada Han Qilin, ayo mulai. Tidak. Han Qilin memeluk kaki Chen Fan lagi dan berkata, saudaraku, aku salah. Aku benar-benar tidak ingin mati. Aku mohon padamu untuk mengampuniku kali ini demi persaudaraan kita. Silakan. Chen Fan menendang Han Qilin dan berkata, benda tak berguna. Bab 798 Perpisahan. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Han Qilin tahu bahwa dia tidak dapat meyakinkan Chen Fan, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Chen Jiangnan. Chen Jiangnan menatap Han Qilin, lalu menatap Chen Fan. Dengan ledakan, Chen Fan langsung merawat Han Qilin. Keluarga Han membunuh ibunya, dan hari ini dia akan membuat orang-orang ini membayarnya dengan darah. Tak seorang pun dapat pergi. Ah! Melihat Han Qilin terbunuh, para anggota keluarga Han yang berlutut di tanah berkumpul bersama, semuanya menundukkan kepala dan gemetar. Chen Fan telah berjanji kepada Nyonya Han bahwa selama Nyonya Han dan Han Qilin meninggal, dia tidak akan mempersulit mereka. Mereka memiliki secercah harapan di hati mereka. Tetapi Chen Fan hanya mengangkat senjatanya dan menembak mati Han Suemei. Pada saat ini, semua orang panik dan mereka semua berlutut dan memohon belas kasihan di hadapan Chen Fan. Tuan, kami tahu kami salah. Tolong jangan bunuh kami. Kami semua dipaksa oleh Nyonya Han. Jika dia tidak memaksa kami, siapa yang akan berani melawanmu? Dia yang memaksa kami. Anggota keluarga Han memohon belas kasihan. Chen Fan mengangkat pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan. Pada akhirnya, Chen Fan berhenti hanya setelah membunuh lebih dari 20 orang. Di antara kerumunan keluarga Han, beberapa orang pemalu langsung pingsan. Bahkan ada yang sampai takut sampai ingin kencing,
dan itu bukan hanya satu orang, melainkan banyak orang. Akhirnya, setelah Chen Fan menyimpan pistolnya, kelompok itu menghela napas lega dan jatuh ke tanah. Chen Fan melirik sekelompok orang itu dengan acuh tak acuh, lalu mendengus dingin. Gulungan. Sekelompok orang itu begitu ketakutan hingga mereka berguling menuruni Gunung Anmian. Chen Fan berbalik dan berlutut di depan makam ibunya. Dia berkata, "Bu, apakah ibu akan menyalahkanku karena bersikap impulsif?" Chen Jiangnan berjalan mendekati Chen Fan, menepuk bahu Chen Fan, dan berkata, "Tidak. Kami merasa terhormat memiliki putra seperti Anda. Anak baik." Pada saat ini, seekor kupu-kupu tiba-tiba terbang ke dahi Chen Fan dan tinggal di sana untuk waktu yang lama, seolah-olah sedang memeluk putranya yang sudah lama tidak ditemuinya dan dirindukannya siang dan malam. Berita bahwa Chen Jiangnan belum meninggal menyebar seperti hujan, dan seluruh kota Qingzhou dengan aktivitas, semua orang membicarakan masalah tersebut. Chen Jiangnan juga memanggil anggota tulang punggung lama dan membawa mereka kembali ke keluarga Chen. Keluarga Chen yang dulunya diubah menjadi keluarga Han oleh Nyonya Han, diubah kembali lagi. Dan masalah Gunung Anmian juga diketahui semua orang. Awalnya semua orang membicarakan betapa kejam dan sadisnya Chen Fan, dia membunuh orang tanpa berkedip. Kemudian, orang-orang yang mengetahui kebenaran mulai membicarakannya. Ternyata kecelakaan pesawat tahun itu direncanakan oleh Nyonya Han. Bagaimana wanita ini bisa begitu kejam? Bagus sekali kau mati, bagus sekali kau membunuh. Semua orang mulai menuduh Nyonya Han sebagai orang yang kejam dan tidak berperasaan. Di sisi lain, di Liu Cheng. Chen Fan duduk di kursi pertama di Liu Cheng, dengan Ma Yong dan Ma Xiaoshui berlutut di bawah panggung. Chen Fan. Ketika mereka melihat Chen Fan, mereka hampir ketakutan setengah mati. Guru Liu Qi menendang kedua lelaki itu ke tanah dan berkata, "Saudaraku, kedua orang ini ingin melarikan diri dengan perahu pada malam hari, tetapi bagaimana mereka bisa lepas dari genggamanku?" Setelah berkata demikian, dia menendangnya lagi. Saudara laki-laki. Ma Yong dan Ma Xiaoshui tercengang, tidak peduli apakah sakit atau tidak setelah ditendang oleh Guru Liu Qi. Pendek kata, hanya kejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan sebenarnya adalah kakak laki-laki Liu Cheng. Ini. Kedua pria itu berlutut di tanah dan berkata, "Guru, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Kami tahu sesuatu tentang Nyonya Han. Mengenai kecelakaan pesawat, saya juga bisa berdiri dan bersaksi untuk Anda. Tolong jangan bunuh aku. Aku bisa bersaksi tentang apa yang terjadi saat itu. Kita bisa menggulingkan Nyonya Han bersama-sama." Kedua pria itu berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Chen Fan hanya melihat mereka dan tidak mengatakan apapun. Mereka berdua merasa panik. Dia melanjutkan, "Guru, apakah Anda tidak mempercayai kami? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberimu buktinya sekarang juga, dan aku bisa melaporkan Nyonya Han sekarang juga." Wah! Guru Liu Qi menendang punggung mereka lagi dan berkata dengan tegas, "Dua hal yang tidak berguna. Kamu tidak tahu bahwa Nyonya Han, Han Qilin, dan 20 anggota keluarga Han semuanya telah terbunuh, dan seluruh Qingzhou tahu tentang apa yang terjadi saat itu." Apa? Kedua pria itu langsung jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Mereka tidak memiliki manfaat akhir bagi Chen Fan, jadi Chen Fan pasti akan membunuh mereka. "Guru, kami tahu kami salah, tolong jangan bunuh kami. Kami bisa menggonggong seperti anjing, kami bisa bekerja seperti sapi dan kuda, mohon dampingi kami dan jadilah seperti anjing." Kedua pria itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Chen Fan mendongak dan berkata, "Kudengar kau ingin melarikan diri." Keduanya membeku. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, Anda salah paham. Sebenarnya, kita akan bermain di laut. Persetan denganmu, beraninya kau bicara omong kosong." Tuan Liu Qi memegang kunci Inggris di tangannya dan hendak menghancurkannya. Chen Fan menghentikannya dan berkata, "Karena mereka suka bermain, biarkan saja mereka bermain sepuasnya. Bawa mereka ke laut dan biarkan mereka berendam di lautan selama 3 hari. Jika kau tidak mati setelah 3 hari, rendamlah selama 5 hari. Jika kau tidak mati setelah 5 hari, rendamlah selama 10 hari. Jika kau masih tidak mati setelah 10 hari, rendamlah sampai kau mati." "Tidak, tidak, tidak." Kedua pria itu diseret keluar sambil berteriak. Chen Fan mengeluarkan 2 miliar dan menyerahkannya kepada Tuan Liu Qi. Guru Liu Qi berlutut di tanah sambil berkata, "Saudaraku, jika aku melakukan kesalahan, hukum saja aku." Chen Fan terdiam beberapa saat,
lalu berkata, ini adalah uang sewa yang aku pinjam darimu untuk Liu Cheng. Celepuk. Guru Liu Qi hanya menundukkan kepalanya ke tanah dan berkata, saudaraku, beraninya aku mengambil uangmu. Bangun. Chen Fan berkata dengan serius, dan kemudian Guru Liu Qi segera bangkit karena ketakutan. Chen Fan menyerahkan kartu itu kepada Guru Liu Qi dan berkata, beginilah cara saya, Chen Fan, melakukan sesuatu. Biarkan saudara-saudara membaginya. Setelah itu, Chen Fan pergi sambil tersenyum, dan Tuan Liu Qi menatap punggung Chen Fan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lagi pula, dia tidak terlalu menghargai Liu Cheng kecil ini. Sebulan kemudian, Chen Jiangnan dan tim keluarga Chen bekerja keras dan akhirnya mengembalikan Chen Fan ke kondisi semula. Keluarga Chen yang dahulu raksasa sekali lagi memancarkan keagungannya. Dan itu bahkan lebih baik. Bahkan keluarga Huang buru-buru mengumumkan bahwa mereka akan bersikap rendah hati, tidak berpartisipasi dalam persaingan kepentingan apapun di Qingzhou, dan tetap bersikap netral secara permanen. Keluarga Chen berhasil menjadi keluarga paling makmur di Qingzhou. Chen Jiangnan berkata, saya telah menyetorkan 100 miliar ke rekening itu, dan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, akun itu bisa dianggap sebagai hadiah dari putramu untukmu. Chen Jiangnan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Fan menghentikannya dan berkata, bagiku, itu hanya 100 miliar, itu bukan apa-apa. Chen Jiangnan tidak banyak bicara. Dia menatap Chen Fan dan bertanya, apakah kamu siap untuk pergi? Chen Fan mengangguk dan berkata, siap berangkat. Oke. Chen Jiangnan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menepuk bahu Chen Fan dan berkata, jangan membuat dirimu menderita saat kamu jauh dari rumah. Ingatlah bahwa kamu memiliki rumah dan ayah. Aku selalu bersamamu. Hati Chen Fan terasa hangat, dia berkata, kamu juga, kalau kamu punya kesulitan, ceritakan lebih banyak padaku. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Bab 799, Hadiah Keluarga Chen. Keluarga Xia. Pada saat ini, puluhan orang berkumpul di aula keluarga Xia. Saat ini, Chen Fan sedang duduk di tengah aula, dengan para petinggi keluarga Xia di kedua sisi, sementara Pak Tua Xia dan Nyonya Tua Wei duduk di kursi utama. Pemandangan itu persis seperti sidang pengadilan pagi kaisar zaman dahulu, sangat megah dan mengesankan. Apakah kamu Chen Fan? Pada saat ini, Tuan Tua Xia menatap Chen Fan dengan penuh penghinaan dan ketidakpedulian. Menurut pendapatnya, Chen Fan mengenakan pakaian biasa dan bahkan berkulit gelap. Dia tampak seperti anak desa dan sangat tidak mencolok. Para anggota senior keluarga Xia juga berpikir demikian. Ya, saya Chen Fan. Chen Fan berkata dengan tenang. Meskipun keluarga Xia memiliki aura yang kuat, bagi Chen Fan, ini hanyalah pemandangan kecil dan tidak layak disebutkan sama sekali. Adapun takut, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menjilati bilah pisau takut dengan pemandangan semacam itu? Tuan Tua Xia menatap Chen Fan dengan saksama. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tenang di bawah tatapannya. Namun dia tidak terkejut sama sekali, sebaliknya dia hanya marah. Kamu menikah dengan Xia Simo? Tanya guru Tua Xia. Ya, ini aku. Chen Fan tetap tenang seperti biasanya. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata Tuan Xia. Saya tahu, Tuan Xia. Chen Fan menjawab lagi. Kakek. Kakek Xia jelas sedikit marah. Chen Fan, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu memperlakukan kepala keluarga seperti ini. Kamu benar-benar tidak sopan. Kepala keluarga adalah kakek Xia Simo. Kamu adalah suami Xia Simo, jadi kamu harus memanggilnya kakek. Tapi kamu panggil saja dia kakek Xia. Bukankah orang tuamu yang mengajarkanmu seperti itu? Benar sekali, dia sangat tidak sopan. Orang seperti dia seharusnya tidak diizinkan masuk ke gerbang keluarga Chen. Semua orang berkata serempak. Chen Fan, apakah ini caramu dibesarkan? Nyonya Tua Wei berteriak. Chen Fan menatap mereka dengan tenang dan berkata, pendidikan. Aturan. Sepertinya sejak aku memasuki gerbang ini, aku belum mengucapkan lebih dari 5 kata, tetapi kamu telah mengucapkan ratusan kata, dan setiap kata itu menyakitkan. Maaf, apakah saya yang tidak berpendidikan, atau Anda yang tidak berpendidikan? Sebagai keluarga besar di Nanzhou, saya tidak melihat manfaat apapun dari keluarga Xia. Saya bahkan melihat bahwa mereka terlalu sering menindas orang lain, memanfaatkan kekuatan orang lain, dan bersikap agresif. Apakah ini yang dimaksud dengan keluarga besar? Semua orang di keluarga Xia terdiam dan menunjuk ke arahku,
terlalu marah untuk mengatakan apapun. Chen Fan, berhentilah bicara omong kosong di sini. Kamu tidak menghormati orang tuamu dan mempermalukan keluarga Xia. Kamu benar-benar melanggar hukum. Chen Fan tertawa dan berkata, bukankah keluarga Xia seharusnya dipermalukan? Sebagai menantumu, dari awal sampai sekarang, aku tidak pernah melihat keluarga Xia memberiku seteguk air atau kursi, dan sejak aku datang ke sini, aku telah menerima hinaan dan cacian. Maaf, bukankah seharusnya keluarga Xia dimarahi karena hal seperti ini? Kamu, semua orang terdiam. Bahkan kakek Xia dan nenek Wei tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan begitu fasih berbicara dan dapat membuat semua orang terdiam. Seseorang, bawa keluarga Xia Simo masuk. Segera, Xia Simo, Xiao Xiao, Xia Wenchang, dan Lin Xiulan masuk. Ayah. Xiao Xiao adalah orang pertama yang bergegas masuk ketika dia melihat Chen Fan. Ayah benar-benar tidak berbohong padaku. Ayah bilang ayah akan segera kembali menemuiku, dan benar saja, ayah datang sangat cepat. Xiao Xiao sangat gembira. Chen Fan memeluk Xiao Xiao, mencium keningnya dan berkata, kamu tumbuh lebih tinggi lagi. Xiao Xiao tersenyum gembira. Xia Simo, Xia Wenchang, Lin Xiulan dan yang lainnya juga mendatangi Chen Fan dan berinisiatif untuk menyambutnya. Mereka sudah menerima pria di depan mereka. Awalnya mereka membenci Xia Simo karena menikahinya, tetapi sekarang mereka senang karena Xia Simo menikahinya. Kalau bukan karena dia, mereka tidak akan pernah mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Oleh karena itu, di dalam hati mereka telah lama menganggap Chen Fan sebagai anggota keluarga. Melihat keluarga yang begitu bahagia, wajah Tuan Xia dan Nyonya Wei menjadi gelap. Dia menceritakan seluruh kisahnya kepada Xia Simo dan yang lainnya, lalu berkata dengan percaya diri, Xia Simo, Xia Wenchang, Lin Xiulan, tentukan pilihanmu. Apakah kau memilih Chen Fan atau tetap tinggal di keluarga Xia, itu hakmu untuk memutuskan. Ledakan. Xia Simo, Xia Wenchang dan Lin Xiulan semuanya tercengang. Mereka menatap Tuan Tua Xia dan Nyonya Tua Wei dengan heran, kenapa? Apakah Chen Fan melakukan kesalahan? Tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang pernah menikah dengan pengemis, tetapi Xia Simo menikah dengan pengemis, yang membawa aib bagi keluarga Xia. Mereka harus segera bercerai, atau mereka harus keluar dari keluarga Xia. Kata Nyonya Tua Wei dengan serius. Apa yang terjadi di bandara membuatnya sangat marah. Dia telah lama menyimpan dendam terhadap Chen Fan karena memperlakukannya dengan kasar. Tujuan melakukan ini adalah untuk memberi Chen Fan pelajaran. Kakek, nenek, Chen Fan benar-benar tidak seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya, dia cukup. Tuan Tua Xia menyela Xia Simo dan berkata, Xia Simo, aku menghargai bakatmu, tapi aku khawatir dengan IQ-mu. Chen Fan hanyalah sampah. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Aku harap kamu membuat pilihan yang tepat. Xia Simo menatap Pak Tua Xia dan berkata, kakek, apakah kamu benar-benar ingin memilih? Kita harus membuat pilihan. Kata Tuan Xia. Kalau begitu, aku pilih Chen Fan. Xia Simo mendatangi Chen Fan dan memegang tangannya. Bajingan. Tuan Tua Xia meraung, Xia Simo, keluarga Xia sangat menghargaimu, tapi aku tidak menyangka kau begitu bodoh. Xia Wenchang, Lin Xiulan, lihatlah putri cantik yang kalian lahirkan. Aku memberimu satu kesempatan, sekarang tentukan pilihanmu. Xia Wenchang dan Lin Xiulan saling berpandangan, lalu berkata dengan tegas, kami juga memilih Chen Fan. Jika harus memilih, kami lebih baik pergi. Setelah mengatakan itu, mereka datang ke sisi Chen Fan, sebagai satu keluarga. Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan berkata, ayah, aku memilih untuk mendukungmu juga. Chen Fan menggaruk kepalanya dan berkata, terima kasih, ayah. Pada saat yang sama, dia memandang Xia Simo dan ayah mertuanya serta ibu mertuanya, dan merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun ada keluhan di masa lalu, adalah hal yang baik bahwa mereka memilihnya. Dia sangat tersentuh. Namun dia bukanlah orang yang egois. Dia mendongak ke arah kakek Xia dan nenek Wei dan berkata, kakek dan nenek, aku ingin bertanya mengapa kalian menentangku. Tuan Xia dan Nyonya Wei berkata, apakah kalian perlu menanyakan hal ini? Keluarga Xia kaya dan berkuasa, menurutmu apa yang kamu miliki? Kau hanya sampah yang tidak punya apa-apa. Apakah kau pikir kau layak untuk Xia Simo dan keluarga Xia? Chen Fan tertawa. Ternyata keluarga Xia memandang rendah dia karena dia tidak mempunyai status atau latar belakang dan tidak mempunyai uang. Namun,
Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka sebenarnya lebih kaya dibandingkan negara lain. Kakek Xia, Nenek Wei, sebenarnya. Tepat saat Chen Fan berbicara. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras di luar pintu. Keluarga Qin dari Qingzhou mengirimkan 1 juta ton batu giok mentah sebagai hadiah untuk Nona Xia Simo. Kemudian, Chen Jiangnan, Chen Hua, dan sekelompok anggota keluarga Chen masuk. Bab 799, Hadiah Keluarga Chen. Keluarga Xia. Pada saat ini, puluhan orang berkumpul di aula keluarga Xia. Saat ini, Chen Fan sedang duduk di tengah aula, dengan para petinggi keluarga Xia di kedua sisi, sementara Pak Tua Xia dan Nyonya Tua Wei duduk di kursi utama. Pemandangan itu persis seperti sidang pengadilan pagi kaisar zaman dahulu, sangat megah dan mengesankan. Apakah kamu Chen Fan? Pada saat ini, Tuan Tua Xia menatap Chen Fan dengan penuh penghinaan dan ketidakpedulian. Menurut pendapatnya, Chen Fan mengenakan pakaian biasa dan bahkan berkulit gelap. Dia tampak seperti anak desa dan sangat tidak mencolok. Para anggota senior keluarga Xia juga berpikir demikian. Ya, saya Chen Fan. Chen Fan berkata dengan tenang. Meskipun keluarga Xia memiliki aura yang kuat, bagi Chen Fan, ini hanyalah pemandangan kecil dan tidak layak disebutkan sama sekali. Adapun takut, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menjilati bilah pisau takut dengan pemandangan semacam itu? Tuan Tua Xia menatap Chen Fan dengan saksama. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tenang di bawah tatapannya. Namun dia tidak terkejut sama sekali, sebaliknya dia hanya marah. Kamu menikah dengan Xia Simo? Tanya guru Tua Xia. Ya, ini aku. Chen Fan tetap tenang seperti biasanya. Apakah kamu tahu siapa aku? Kata Tuan Xia. Saya tahu, Tuan Xia. Chen Fan menjawab lagi. Kakek. Kakek Xia jelas sedikit marah. Chen Fan, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu memperlakukan kepala keluarga seperti ini. Kamu benar-benar tidak sopan. Kepala keluarga adalah kakek Xia Simo. Kamu adalah suami Xia Simo, jadi kamu harus memanggilnya kakek. Tapi kamu panggil saja dia kakek Xia. Bukankah orang tuamu yang mengajarkanmu seperti itu? Benar sekali, dia sangat tidak sopan. Orang seperti dia seharusnya tidak diizinkan masuk ke gerbang keluarga Chen. Semua orang berkata serempak. Chen Fan, apakah ini caramu dibesarkan? Nyonya Tua Wei berteriak. Chen Fan menatap mereka dengan tenang dan berkata, pendidikan. Aturan. Sepertinya sejak aku memasuki gerbang ini, aku belum mengucapkan lebih dari 5 kata, tetapi kamu telah mengucapkan ratusan kata, dan setiap kata itu menyakitkan. Maaf, apakah saya yang tidak berpendidikan, atau Anda yang tidak berpendidikan? Sebagai keluarga besar di Nanzhou, saya tidak melihat manfaat apapun dari keluarga Xia. Saya bahkan melihat bahwa mereka terlalu sering menindas orang lain, memanfaatkan kekuatan orang lain, dan bersikap agresif. Apakah ini yang dimaksud dengan keluarga besar? Semua orang di keluarga Xia terdiam dan menunjuk ke arahku, terlalu marah untuk mengatakan apapun. Chen Fan, berhentilah bicara omong kosong di sini. Kamu tidak menghormati orang tuamu dan mempermalukan keluarga Xia. Kamu benar-benar melanggar hukum. Chen Fan tertawa dan berkata, bukankah keluarga Xia seharusnya dipermalukan? Sebagai menantumu, dari awal sampai sekarang, aku tidak pernah melihat keluarga Xia memberiku seteguk air atau kursi, dan sejak aku datang ke sini, aku telah menerima hinaan dan cacian. Maaf, bukankah seharusnya keluarga Xia dimarahi karena hal seperti ini? Kamu. Semua orang terdiam. Bahkan kakek Xia dan nenek Wei tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan begitu fasih berbicara dan dapat membuat semua orang terdiam. Seseorang, bawa keluarga Xia Simo masuk. Segera, Xia Simo, Xiao Xiao, Xiao Wenchang, dan Lin Xiulan masuk. Ayah. Xiao Xiao adalah orang pertama yang bergegas masuk ketika dia melihat Chen Fan. Ayah, ayah benar-benar tidak berbohong padaku. Ayah bilang ayah akan segera kembali menemuiku. Dan benar saja, ayah datang sangat cepat. Xiao Xiao sangat gembira. Chen Fan memeluk Xiao Xiao, mencium keningnya dan berkata, kamu tumbuh lebih tinggi lagi. Xiao Xiao tersenyum gembira. Xia Simo, Xiao Wenchang, Lin Xiulan dan yang lainnya juga mendatangi Chen Fan dan berinisiatif untuk menyambutnya. Mereka sudah menerima pria di depan mereka. Awalnya mereka membenci Xia Simo karena menikahinya, tetapi sekarang mereka senang karena Xia Simo menikahinya. Kalau bukan karena dia, mereka tidak akan pernah mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Oleh karena itu,
Di dalam hati mereka, mereka telah lama menganggap Chen Fan sebagai anggota keluarga. Melihat keluarga yang begitu bahagia, wajah Tuan Xia dan Nyonya Wei menjadi gelap. Dia menceritakan seluruh kisahnya kepada Xia Simo dan yang lainnya, lalu berkata dengan percaya diri, Xia Simo, Xia Wencang, Lin Xiulan, tentukan pilihanmu. Apakah kau memilih Chen Fan atau tetap tinggal di keluarga Xia, itu hakmu untuk memutuskan. Ledakan. Xia Simo, Xia Wencang dan Lin Xiulan semuanya tercengang. Mereka menatap Tuan Tua Xia dan Nyonya Tua Wei dengan heran, kenapa? Apakah Chen Fan melakukan kesalahan? Tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang pernah menikah dengan pengemis, tetapi Xia Simo menikah dengan pengemis, yang membawa aib bagi keluarga Xia. Mereka harus segera bercerai, atau mereka harus keluar dari keluarga Xia. Kata Nyonya Tua Wei dengan serius. Apa yang terjadi di bandara membuatnya sangat marah. Dia telah lama menyimpan dendam terhadap Chen Fan karena memperlakukannya dengan kasar. Tujuan melakukan ini adalah untuk memberi Chen Fan pelajaran. Kakek, nenek, Chen Fan benar-benar tidak seperti yang kalian pikirkan. Sebenarnya, dia cukup. Tuan Tua Xia menyela Xia Simo dan berkata, Xia Simo, aku menghargai bakatmu, tapi aku khawatir dengan IQ-mu. Chen Fan hanyalah sampah. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Aku harap kamu membuat pilihan yang tepat. Xia Simo menatap Pak Tua Xia dan berkata, kakek, apakah kamu benar-benar ingin memilih? Kita harus membuat pilihan, kata Tuan Xia. Kalau begitu, aku pilih Chen Fan. Xia Simo mendatangi Chen Fan dan memegang tangannya. Bajingan. Tuan Tua Xia meraung, Xia Simo, keluarga Xia sangat menghargaimu, tapi aku tidak menyangka kau begitu bodoh. Xia Wencang, Lin Xiulan, lihatlah putri cantik yang kalian lahirkan. Aku memberimu satu kesempatan, sekarang tentukan pilihanmu. Xia Wencang dan Lin Xiulan saling berpandangan, lalu berkata dengan tegas, kami juga memilih Chen Fan. Jika harus memilih, kami lebih baik pergi. Setelah mengatakan itu, mereka datang ke sisi Chen Fan, sebagai satu keluarga. Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan berkata, ayah, aku memilih untuk mendukungmu juga. Chen Fan menggaruk kepalanya dan berkata, terima kasih, ayah. Pada saat yang sama, dia memandang Xia Simo dan ayah mertuanya serta ibu mertuanya, dan merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun ada keluhan di masa lalu, adalah hal yang baik bahwa mereka memilihnya. Dia sangat tersentuh. Namun dia bukanlah orang yang egois. Dia mendongak ke arah kakek Xia dan nenek Wei dan berkata, kakek dan nenek, aku ingin bertanya mengapa kalian menentangku. Tuan Xia dan Nyonya Wei berkata, apakah kalian perlu menanyakan hal ini? Keluarga Xia kaya dan berkuasa, menurutmu apa yang kamu miliki? Kau hanya sampah yang tidak punya apa-apa. Apakah kau pikir kau layak untuk Xia Simo dan keluarga Xia? Chen Fan tertawa. Ternyata keluarga Xia memandang rendah dia karena dia tidak mempunyai status atau latar belakang dan tidak mempunyai uang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka sebenarnya lebih kaya dibandingkan negara lain. Kakek Xia, Nenek Wei, sebenarnya. Tepat saat Chen Fan berbicara. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras di luar pintu. Keluarga Qin dari Qingzhou mengirimkan 1 juta ton batu giok mentah sebagai hadiah untuk Nona Xia Simo. Kemudian, Chen Jiangnan, Chen Hua, dan sekelompok anggota keluarga Chen masuk. Bab 800 merebut kembali kekuatan militer. Keluarga Chen Qingzhou. Semua orang di keluarga Xia mulai membicarakannya. Lagi pula, meskipun Qingzhou dan Nanzhou sama-sama berada di utara, kedua keluarga itu berjauhan. Meskipun mereka pernah mendengar satu sama lain, mereka jarang berinteraksi dengan keluarga Chen. Kakek Xia dan Nenek Wei saling berpandangan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan memberikan 1 juta ton batu giok mentah, nilainya mencapai puluhan miliar. Mendengar ini, mereka berdua bergegas menuju Chen Jiangnan. Tuan Chen, silakan masuk, silakan masuk. Kedua pria itu memiliki senyum di wajah mereka. Keluarga Xia telah memberitahu mereka bahwa batu giok mentah itu asli. Mereka sangat terkejut dengan hal ini dan juga sangat antusias terhadap Chen Jiangnan. Namun, Chen Jiangxi sangat tidak puas dengan ekspresi keduanya. Dia mengikutinya ke aula. Seseorang, kemari dan duduklah. Kata Nyonya Tua Wei tergesa-gesa. Chen Jiangnan mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu, saya bisa berdiri saja. Kedudukan. Pak Tua Xia dan Nyonya Tua Wei tercengang. Chen Jiangnan mengirimkan 1 juta ton batu giok mentah,
tetapi ingin berdiri. Apa artinya ini? Keduanya berkata, Tuan Chen, Anda benar-benar lelucon. Bagaimana Anda bisa berdiri saja di sini? Anda adalah tamu terhormat keluarga Xia. Anda harus duduk di kursi utama. Seseorang, tolong tawarkan tempat duduk untuk Anda. Kata guru tua Xia. Para eksekutif senior keluarga Xia juga sangat antusias. Chen Jiangnan menatap mereka dengan dingin dan berkata, anakku, menantuku, cucuku, dan ibu mertuaku semuanya berdiri, jadi aku tidak bisa duduk. Keduanya tercengang. Saling memandang dengan bingung. Semua orang yang hadir juga terkejut. Anak laki-laki, menantu perempuan, cucu perempuan, mertua, ibu mertua. Siapa yang dibicarakan Chen Jiangnan? Semua orang saling memandang. Mungkinkah itu? Pada saat ini, semua orang menatap Chen Fan dan tercengang. Marga Chen Jiangnan adalah Chen, marga Chen Fan adalah Cheng, Xia Simo adalah menantu perempuan Chen Jiangnan, Chen Xiaoxiao adalah cucu perempuan Chen Jiangnan, Xia Wenchang dan Lin Xiulan adalah mertua dan ibu mertua Chen Jiangnan, jadi mereka sangat cocok. Tuan Tua Xia dan Nyonya Tua Wei juga tercengang. Mereka tergagap, Tuan Chen, mungkinkah mereka? Keduanya berkata dengan susah payah. Benar sekali, Chen Fan adalah anakku, Xia Simo adalah menantu perempuanku, Chen Xiaoxiao adalah cucu perempuanku, Xia Wenchang dan Lin Xiulan adalah mertua dan ibu mertuaku, mereka semua masih berdiri, beraninya aku duduk. Ledakan. Tuan Besar Xia dan Nyonya Besar Wei terkejut, dan semua orang di keluarga Xia juga tercengang. Siapakah yang dapat membayangkan perubahan yang begitu mengejutkan? Tuan Tua Xia dan Nyonya Tua Wei selalu berpikir bahwa Chen Fan tidak punya apa-apa, tidak punya identitas, dan tidak punya latar belakang. Siapa yang menyangka bahwa Chen Fan tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi sebenarnya adalah putra Chen Jiangnan. Untuk melampiaskan kemarahan Chen Fan, Chen Jiangnan langsung mengangkut 1 juta ton batu giok mentah. Batu giok mentah ini bernilai 50 miliar yuan. Jika JDT ditambang, harganya setidaknya akan naik 5 kali lipat. Karya seni seperti ini sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Tuan Xia dan Nyonya Wei sangat menyesali keputusan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan sebenarnya adalah tuan muda keluarga Chen. Mereka semula mengira Chen Fan hanya seorang menantu yang tidak punya apa-apa, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa latar belakang keluarganya begitu mendalam. Tuan Chen, ini sebenarnya salah paham. Kami, Tuan Tua Xia dan Nyonya Tua Wei ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, jadi mereka hanya berteriak, apa yang masih berdiri di sana. Cepat dan bawa Tuan Chen, Xiao Fan, Simo dan yang lainnya ke kursi. Perubahan mendadak pada keduanya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka ingin bertahan dan ingin mengakui kesalahan mereka. Chen Jiangnan berkata dengan dingin, kakek Xia, Nenek Wei, alasan mengapa kalian mempersulit Xiao Fan adalah karena kalian melihat bahwa Xiao Fan hanyalah seorang menantu yang tidak memiliki apa-apa. Hari ini aku membawa 1 juta ton batu giok sebagai hadiah untuk keluarga Xia. Aku berharap di masa depan, putraku, menantu perempuanku, cucu perempuanku, mertuaku, dan ibu mertuaku tidak akan menderita keluhan apapun di keluarga Xia. Apapun yang mereka butuhkan, keluarga Xia harus melakukan yang terbaik untuk membantu mereka, dan semua yang menjadi milik mereka harus dikembalikan. Bisakah ini dilakukan? Jika keluarga Xia dapat melakukan ini, 1 juta ton batu giok mentah ini akan digunakan sebagai hadiah, dan pada saat yang sama, kedua keluarga kita akan menjadi teman dan menciptakan kecemerlangan bersama. Pak Tua Xia dan Nyonya Tua Wei mengangguk berulang kali. Bagi mereka, mereka tidak kehilangan apapun. Pada saat yang sama, mereka mendapat 1 juta ton batu giok mentah dan keluarga raksasa Chen. Adapun apa yang dibutuhkan Xia Simo dan yang lainnya, itu bahkan lebih layak untuk diinvestasikan. Berinvestasi $1 di Xia Simo dapat naik hingga $10. Dengan dampak yang begitu besar, apa alasan mereka menolak? Jadi, mereka berdua dengan senang hati menyetujuinya. Setelah meninggalkan aula keluarga Xia, Chen Jiangnan berinisiatif mengundang Xia Simo dan keluarganya untuk makan malam. Chen Jiangnan, yang biasanya tidak banyak minum, mabuk. Pertama-tama, dia gembira karena putranya dapat menikah dengan seorang istri bijaksana seperti Xia Simo. Kedua, setelah Chen Xiaoxiao tahu bahwa Chen Jiangnan adalah kakeknya, dia mengganggu Chen Jiangnan dengan berbagai cara. Orang tua semuanya menyukai anak-anak, apalagi anak pintar seperti Xiaoxiao. Perkataan dan tindakan Xiaoxiao membuat Chen Jiangnan tertawa berkali-kali. Dia tidak pernah tertawa seperti ini sejak Ji Ruyun pergi.
Dia sungguh bahagia saat itu. Chen Jiangnan tinggal di keluarga Xia selama sekitar 5 hari dan kemudian kembali ke keluarga Chen. Setelah mengantar Chen Jiangnan pergi, ponsel Chen Fan tiba-tiba berdering. Akulah yang menelepon. Tuan Raja Serigala, kepala istana sedang mencari Anda. Nada suara raja yang kesepian itu sedikit tidak biasa. Chen Fan tahu bahwa raja yang kesepian tidak akan pernah berbicara seperti itu. Jelaslah dia benar-benar menghadapi masalah kali ini. Baiklah, berikan aku lokasinya dan aku akan datang mencarimu. Chen Fan menutup telepon dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, sebuah mobil Maserati merah berhenti di depan Chen Fan dan seorang wanita keluar dari mobil. Wanita itu mengenakan jaket kulit hitam dan celana kulit, dan tampak agak keren. Dan Chen Fan mengenal orang ini, dia adalah putri bungsu penguasa istana, Wu Ling. Chen Fan telah melihatnya di istana kerajaan. Gadis ini mempunyai kepribadian dan temperamen yang aneh, seperti anak laki-laki. Dalam pertempuran Pulau Tianming tahun itu, dia pergi ke sana dengan gigi terkatup dan membunuh 2 jenderal Sura di medan perang, dengan eksploitasi militer yang luar biasa. Mengapa kamu di sini? Chen Fan bertanya. Wu Ling menatap Chen Fan, lalu ragu-ragu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kata Chen Fan. Wu Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata, Chen Fan, tinggalkan negara ini sekarang juga. Chen Fan mengerutkan kening, menjadi semakin bingung. Dia bertanya, mengapa saya harus melarikan diri ke luar negeri? Apakah ada orang yang mencari masalah dengan saya? Wu Ling melihat sekelilingnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Chen Fan berkata lagi. Wu Ling akhirnya berkata, ayahku ingin mengambil kembali kekuatan militermu. Istana Raja Serigala akan hancur. Ayah yang disebutkan Wu Ling tentu saja adalah panglima tertinggi negara Tiongkok, yang juga merupakan kepala istana yang disebutkan oleh Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan berkata, Istana Raja Serigala selalu menjadi milik negara, bukan milikku, Chen Fan. Sekarang, karena kepala istana membutuhkan kekuatan militer Istana Raja Serigala, tentu saja aku tidak akan menyembunyikannya. Saya akan menyerahkan kekuatan militer kepada kepala istana. Chen Fan. Wu Ling berteriak, apakah kamu berpura-pura bodoh atau dungu? Kamu adalah pilar spiritual Balai Raja Serigala. Jika kamu menyerahkan kekuatan militermu, maka Balai Raja Serigala akan benar-benar tamat. Dan begitu kamu kehilangan perlindungan Balai Raja Serigala, musuh-musuhmu di dalam dan luar Tiongkok akan menimbulkan masalah bagimu. Jadi, kamu harus pergi, aku akan mencari cara untuk berurusan dengan ayah. Kata Wu Ling. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang kamu katakan, aku adalah pilar Istana Raja Serigala, jadi aku tidak bisa pergi. Jika kau di sini untuk menjemputku, maka antarlah aku ke Royal Court International. Jika kau di sini untuk membujukku, maka silakan kembali. Kata Chen Fan. Chen Fan, kau. Wu Ling tidak berdaya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jika langit runtuh, aku akan menghadapinya bersamamu. Ayo kita pergi ke Royal Court International. Bersambung.